Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Rohana dalam materi IPS ya, pada pembelajaran secara daring ya. Semoga kita diberi kesehatan selalu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa belajar dengan energi yang semangat 45 ya. Bentar lagi kita 17 Agustus. Semoga tetap semangat ya. Nah, gimana kondisi jaringannya? Sudah bagus enggak? Suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Nah, jelas, Bu. Nanti seandainya memang ada kondisi jaringannya kurang bagus, boleh mematikan video ya. Tapi kalau bisa tetap on dengan videonya ya. Oke, sebelum kita mulai materi biasa ya, Ibu akan menyapa kalian dengan yel-yel Ibu ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 7E. Is the The best. best. Yes. IPS. Mau dong. Semangat ya. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai, tolong Zidni Ilma dipimpin doa temannya dulu ya untuk memulai pelajaran. Silahkan. Terima kasih Bu Rohana. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kepada Zidni Ilma. Semoga dengan doa tadi kita dari awal sampai akhir pembelajaran kita lancar ya, jaringan tidak ada yang bermasalah. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, di grup WA kita Ibu sudah share ya link absensi. Kalian bisa mengisi absensi kalian di situ biar Ibu tahu siapa yang tidak masuk pada hari ini ya. Hadir semua ya. Nah, baiklah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ya, Ibu pengen kita bermain-main dahulu ya, biar kalian tambah semangat lagi ya dalam belajar IPS. Bisa kalian siapkan di HP kalian atau di laptop kalian ya. Tuliskan classpoint.app nanti sambil Ibu share screen. Kita akan ice breaking dulu ya, biar tidak boring. Di kelas apa? Di kelas dah. Nah, di sini Ibu akan melakukan pertama ya. Ada 3 ice breaking kita ya. Yang pertama adalah sambung cerita ya. Jadi di sini Ibu berikan cerita sedikit. Nah, nanti kalian boleh menyambung sendiri ceritanya ya, suka-suka kalian ya, apa yang ada di ide pikiran kalian ya. Mau kan? Mau. Ya. Nah, ini ya. Di sini ada cerita yang sudah Ibu siapkan. Gambarnya aja sudah mengerikan ya. Pada suatu malam yang sunyi sepi, angin berhembus dengan kencangnya. Di keheningan malam yang mencekam, tiba-tiba. Nah ya, kalian bisa menyambung ceritanya dengan imajinasi kalian sendiri ya. Orang ngetuk pintu, Ifka ya, rasa ingin makan seblak ya. Sofia, suara aneh pun terdengar jelas di telinga. Responnya bagus semua ya. Nah, asik. Gimana, seru apa enggak? Seru. Oke ya. Kita lanjut tebak gambar ya. Nah, di sini kalian boleh menebak gambar apa ya kira-kira yang ada di slide Ibu ya. Kita lihat dulu. Nah, kira-kira gambar apa ya ini?
Apa ya? Silakan boleh sambil dijawab. Apa ya kira-kira? Kucing belang-belang, singa, kelinci berbulu zebra. Penasaran nggak? Kita lihat ya. Penasaran, Bu. Binatang apakah ini? Apa ini kira-kira? Ayo dilihat, perhatikan. Badak berkulit zebra, Bu. Gajah. Daniel. Iya. Tapir. Apa? Gajah. Gajah. Siapa tadi yang jawab gajah? Ya. Ya, betul ya. Nah, tebakannya. Gimana? Seru apa enggak gamenya? Seru, Bu. Ya. Ada yang bikin kalian jengkel gamenya? Ada, Bu. Iya, binatang ya, yang nggak jelas tadi ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kita mulai aja. Nanti yang belum masuk bisa sambil pembelajaran ya. Kita mulai aja. Nah, di sini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran daring, Ibu pengen ada etika ya, etika pembelajaran daring dalam arti kesepakatan kita ketika kita melakukan kelas daring. Yang pertama, saling menghargai guru dan teman ya. Kemudian nanti ketika kita berdiskusi ya, berbicara bergantian dengan teman. Mematikan mikrofon ketika guru memberikan penjelasan. Kemudian mengaktifkan kamera pada saat Zoom Meet. Berpakaian seragam sesuai pada jadwal ya di saat Zoom Meet maksud Ibu. Kemudian menjaga sopan santun kita dalam berbicara. Kemudian berkomunikasi aktif dalam WA grup kita ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. bisa ya. Nanti kalau misalnya tadi ada tambahan, kalau misalnya ada mau yang ditanyakan, boleh di room chat atau raise hand ya. Atau bisa ngomong langsung sendiri. Nanti Ibu dengar ya siapa yang mau bertanya. Baiklah, di sini ya sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu pengen ya mereview kembali pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang bisa membantu Ibu nggak ya? Apa sih yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Nah ya, kalian bisa tulis di respon di situ ya, answer question. Apa sih pengertian prinsip ekonomi ya? Nah, Ibu kangen sama Ifka Nurul. Mana Ifka ini ya? Ya? Hadir. Ayo. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Iya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Ifka. Yang lainnya silakan. Ya. Terima kasih Ifka. Berarti ini ya. Kalian sudah memahami jadi bagaimana dengan pengorbanan tertentu untuk menghasilkan hasil yang tertentu pula. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Nah, baiklah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang per hari ini ya, yaitu kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi ini adalah bagian dari kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Produksi, apa lagi? Distribusi Dan konsumsi. Nah, berarti kalian masih ingat ya, SD juga sudah mempelajari produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, pada hari ini kita fokus pada materi apa sih kegiatan produksi tersebut. Nah, di sini sebelum Ibu masuk, Ibu pengen memberikan persepsi kepada kalian ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari 3 gambar ini? Gambar 1, 2, dan 3. Ada yang bisa menyimpulkan? Kegiatan Langsung produksi, aja ya. Bu. Siapa? Kegiatan produksi. Ya, Neza. Kegiatan produksi. Ketiga-tiganya ini apakah bisa dikatakan kegiatan produksi? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Coba Muftia, gambar 1 ini gambar apa ini? gambar petani mengambil hasil pertaniannya. Ya, berarti memproduksi Padi. apa? Padi. Tadi ya. Coba. Jadi 3 gambar itu
kan produknya beda-beda ya, tapi tetap bisa dikatakan itu adalah kegiatan produksi. Nah, itu ya. Nanti kita akan memahami apa sih kegiatan produksi tersebut. Nah, nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Diharapkan nanti setelah mengikuti pelajaran Ibu, kalian bisa yang pertama menjelaskan pengertian produksi itu apa sih, kemudian kalian bisa mengidentifikasi permasalahan nilai guna barang, kemudian kalian juga bisa menganalisis 3 hal yang harus diingat seorang produsen apabila menghasilkan barang. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya maksud Ibu, menganalisis 4 faktor produksi yang ada di lingkungan sekolah kita, lingkungan pondok kita. Kemudian kalian bisa menyajikan hasil pemecahan masalah, cara mengatasi hal yang dihadapi oleh produsen itu. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini Ibu akan melakukan penilaian ya. Ada 3 hal penilaian Ibu. Yang pertama itu adalah apa? Sikap ya. Jadi bagaimana sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran secara daring ya. Sopan santun kalian, etika kalian, kemudian dalam kalian berkomunikasi dengan teman kalian, itu akan menjadi penilaian Ibu. Kemudian yang kedua adalah apa? Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Nanti akan Ibu adakan evaluasi. Nah, evaluasi kita nanti akan Ibu lakukan melalui quizzes ya, biar kalian lebih happy lagi. Nah, itu akan Ibu lakukan penilaian. Kemudian yang ketiga apa? Dila? Keterampilan. Ya, keterampilan. Nah, keterampilan di sini bagaimana nanti ketika kalian nanti kan ada presentasi ya. Kalian mempresentasikan, kalian terampil ya dalam menanggapi temannya yang menanyakan, kalian menjawab gimana. Nah, itu akan menjadi penilaian Ibu. Bisa ya? Nah, baiklah. Nah, poin pembahasan pada kegiatan produksi ini ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama nanti kita akan menjelaskan apa sih pengertian produksi, kemudian tujuan produksi itu seperti apa, nilai guna barang, 3 hal permasalahan produsen, kemudian 4 faktor produksi itu apa aja. Nah, sebelum kita memulai membahas apa sih kegiatan, apa yang dimaksud dengan produksi, kita bisa lihat video pembelajaran ini ya. Nanti setelah kalian menyaksikan, kalian bisa merumuskan pertanyaan ya terkait dengan video yang sudah Ibu tampilkan ya. Kita coba, mudah-mudahan kewajiban sehari-hari. Tapi masih sedikit guys orang yang tahu proses pembuatan makanan gitu dan taunya makan doang. Nah, makanya nih kali ini kita mau kasih lihat ke kalian beberapa proses pembuatan makanan yang jarang diketahui orang-orang. Sosis. Sambil diperhatikan ya, ini berkaitan dengan materi. Kalian kalau beli sosis di supermarket, pasti udah ada plastiknya gitu kan guys? Nah, ternyata untuk ngebungkus daging sosisnya itu bukan pakai cara manual, tapi pakai mesin kayak gini nih. Oke ya, sekarang Ibu pengen kalian merumuskan permasalahan ya, atau tuliskan pertanyaan terkait video yang sudah Ibu tampilkan tadi ya. Kita sama-sama menyaksikan ya. Produksi, apakah ada sesuatu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah serta mengurangi kemungkinan kegagalan dalam produksi? Ada yang bisa menjawab? Membantu Talita untuk menemukan jawabannya? Apa kira-kira? Izin jawab Bu, ini ya, menurut boleh. saya ya Bu. Ya silakan. Kalau misalnya terjadi kegagalan dalam produksi, apalagi kalau pakai mesin itu pasti ada. Nah, cara untuk mencegah serta mengurangi kemungkinan kegagalan dalam proses produksi untuk mesin ya, yaitu rajin melakukan pengecekan pada mesin tersebut gitu, biar kalau misalnya ada yang rusak cepat diperbaiki. Iya, ya. Beri tepuk tangan buat Nezaria. Ya. Terima kasih Nezaria, banyak tadi ya membantu menjawab pertanyaan temannya, dan itu menurut Ibu bagus dan tepat sekali jawabannya ya. Jadi tadi ya, kalau untuk mencegah kemungkinan kegagalan dalam proses produksi itu betul ya Talita apa yang dikatakan Neza, bahwa kita harus rajin untuk mengecek ya mesin kita. Jadi harus dalam arti melakukan perawatan ya. Mungkin setiap bulan kita cek supaya tidak mengantisipasi terjadi kegagalan dalam proses produksi. Nah, alhamdulillah bagus sekali ya pertanyaan kalian dan tujuan dari produksi ya.
Tapi dari tadi berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya sebelum masuk ke tujuan produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau merubah bentuk ya nilai guna suatu barang. Nah, itu yang dimaksud dengan produksi. Nah, kemudian nilai guna suatu barang. Jadi di sini ada 4 ya, nilai guna suatu barang itu ada 4. Yang pertama nilai guna bentuk, form utility. Jadi contohnya di sini kayu itu berguna jika berubah jadi rumah. Nah, kalian coba ya. Kalau dikasih potongan kayu kayak gini mau nggak kalian? Nggak mau ya. Tapi kalau sudah berubah bentuk jadi misalnya meja belajar ya, jadi lemari, jadi rumah ya. Nah, mebel dan lain sebagainya pasti kita kepengen dong ya. Karena bentuknya sudah berubah ya. Di rumah kalau numpuk potongan kayu ini apa ini ya. Tapi kalau sudah berubah bentuk pasti akan ada gunanya bagi kita. Nah, itu ya yang dimaksud dengan nilai guna bentuk. Kemudian nilai guna tempat, place utility. Jadi di sini Ibu kasih contoh, pasir itu berguna jika dibawa ke toko bangunan. Coba kalau di sungai ya, kalian main pasir apa? Nggak ada yang marah ya mau main pasir. Tapi coba kalau main pasir, ngambil pasir di toko bangunan, dimarahin nggak kalian? Iya, dimarahin. Dimarahin ya. Karena di toko bangunan pasir itu sudah ada gunanya ya. Biasanya siapa yang membeli pasir kalau di toko bangunan? Bu, tukang bangunan. Ya, atau orang-orang yang ingin membuat apa? Membangun rumah ya. Gimana? Masih semangat enggak belajar sama Ibu? Silakan gambar yang menurut kalian bisa mewakili suasana hati kalian. Nah, rata-rata dari kalian masih semangat ya belajar bersama Ibu. Semangat ini. Siapa ini? Kemudian kita lanjut ya. Sebelum kita memproduksi ya, produsen itu memproduksi barang, kita harus ingat 3 hal ya. Yang pertama what ya. Barang jenis apa sih yang akan diproduksi ya. Jadi produsen itu harus bisa menentukan ya barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Yang cocok di tempat tinggalnya itu apa sih ya. Nah, jadi jangan sampai salah memproduksi barang. Nah, kemudian how, bagaimana memilih faktor produksi. Jadi di sini harus mampu menentukan ya teknik produksi apa yang paling efisien. Misalnya mau menggunakan mesin kah atau tenaga kerja manusia. Nah, itu harus dipikirkan ya, memilih faktor modal apa yang akan digunakan misalnya. Itu yang dimaksud dengan how. Nah, kemudian yang ketiga whom, kepada siapa barang itu akan kita distribusikan. Kita lihat ya. Kalau di tempat kita itu kebanyakan orangnya misalnya golongan menengah ke bawah, jadi kita memproduksi barang juga yang harganya yang terjangkau. Jangan kita menjual barang dengan merek-merek terkenal misalnya ya. Harga yang tinggi pasti tidak akan laku. Dilihat dulu siapa sih yang akan membeli barang kita ini. Kepada siapa barang kita ini didistribusikan. Itu harus diperhatikan ya, supaya usaha kita juga mengalami keuntungan. Kemudian jenis faktor produksi ini ada 4 ya, ada alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, sekarang Ibu kita masuk ke PBL ya, problem based learning. Ibu pengen kalian menganalisis ya kasus yang ada di bawah ini. Jadi Ibu memberikan permasalahan yang secara kontekstual yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Ada yang masih ada yang kangen enggak sama ini? Enak banget Bu. Kangen ya. Toyibah Mart ya ke Kope. Beli apa ini di depan ini? Premil ya. Nah, di sini ada permasalahannya. Pondok pesantren Al-Mujahidin adalah pondok yang menerapkan boarding school di dalam proses pembelajarannya. Para santri wajib tinggal atau mondok di asrama. Santri yang mondok berjumlah kurang lebih 1.000 santri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan para santri sehari-hari, Pondok Pesantren Al-Mujahidin mendirikan sebuah koperasi ya. Sekarang sudah berdiri ya, yang diberi nama Koperasi Syariah Thayyibah. Nah, koperasi ini banyak ya mengelola. Jadi yang kalian ketahui bukan berdiri sendiri, itu di bawah naungan koperasi tadi ya. Ada kantin,
minimarket, laundry, warnet, premil, barbershop yang di Putra ya, Asrama Putra dan lain-lain. Nah, di sini nanti Ibu kaitkan dengan materi kita ya di kegiatan produksi. Nah, Ibu pengen ya, langkah apa sih yang harus dilakukan koperasi Thayyibah agar sebagai produsen itu, agar usaha yang dikelola itu bisa berkesinambungan dan memenuhi semua kebutuhan para santri jika itu dikaitkan dengan 3 hal yang harus dihadapi produsen. Apa tadi 3 hal yang harus dihadapi, masih ingat nggak? Apa aja? What? Whom ya. Apa, bagaimana, dan kepada siapa. Nah itu ya yang akan kita bahas ya, kita analisis dari permasalahan yang Ibu tampilkan tadi. Nah, kemudian di sini ya, Ibu akan membagi kelompok kita akan melakukan breakout room ya di Zoom meeting. Nanti ada kelompok Fremil, kelompok Thai tea, kelompok Green tea ya. Nah, silakan ya diganti. Mau masuk yang di mana tadi? Fremil, Green tea maupun Thai tea ya. Sudah masuk ya? Tunggu, kalian masuk ke grupnya masing-masing ya. Sudah Ibu pilihkan kelompoknya. Ya. Wah. Tidak mengalah. Sudah langsung ya. Sudah ada kendala nggak tentang diskusinya? Alhamdulillah nggak ada, Bu. Berarti sudah paham ya. Kalian berarti membahas tentang apa? What ya? Koperasi Thayyibah. Apa yang harus dilakukan ketika dia akan memproduksi barang ya atau jasa supaya bisa berkesinambungan ya di pondok pesantren kita. Ibu masuk ke kelompok yang lain dulu ya. Ya. Nanti persiapan untuk ini ya, tampil ketika sudah di ruang utama nanti ya. Sudah ya berarti ya? Sudah kah? Sudah Bu, ini udah bisa share screen-nya. Oh iya. Berarti sudah semua ya Ibu anggap? Sudah kembali ke jalan yang benar semuanya ini? Ada yang ketinggalan di ruangan, nggak bisa diambilin lagi loh ya. Ya, alhamdulillah tidak ada yang tersesat ya. Kembali ke jalan yang lurus. Nggak usah di-rename, biar aja ya. Nggak apa-apa Aska, biar aja apa adanya. Baiklah. Terima kasih ya, kalian sudah berdiskusi dari kelompok Fremil, Thai tea, Green tea juga ya. Tadi Fremil membahas tentang how ya, dilihat produsen itu permasalahannya di how. Kemudian Thai tea permasalahan di what. Kemudian Green tea permasalahan produsen tadi atau koperasi Thayyibah dilihat dari whom ya. Baiklah, untuk biar kita lebih memahami ya hasil dari diskusi kalian, masing-masing kelompok boleh menanyakan ya ke kelompok yang mempresentasikan. Kita berikan A+ dulu ya bagi kelompok Fremil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurul Sini, perwakilan dari kelompok Fremil, akan mempresentasikan jawaban kami. Jadi kami membahas di sini berkaitan tentang how. How ialah bagaimana memilih faktor-faktor untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual murah. Perlu diketahui, faktor produksi di sini adalah semua hal yang digunakan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan untuk keuntungan. Bertepatan dengan lokasi koperasi Thayyibah yang berada di perkarangan pondok pesantren, maka sasaran pemasarannya ialah para santri. Jika berkaitan dengan how, berarti di sini produsen harus memilih sekaligus meningkatkan apa saja faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Beberapa langkah yang dapat dilakukan koperasi Thayyibah sebagai produsen agar usaha yang dilakukan dapat terus berlanjut jika dikaitkan dengan how.
Pertama, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang dimaksudkan meningkatkan di sini ialah meningkatkan pelayanan para tenaga kerja seperti keramahannya, amanahnya, dan lain-lain. Kedua, menjual dengan harga terjangkau, dalam artian tidak terlalu mengambil banyak keuntungan. Ketiga, menggunakan modal dengan sebaik-baiknya. Keempat, ini yang terakhir, bertepatan di lingkup Ponpes Al-Mujahidin, produsen dapat menggunakan modal dengan membangun jasa jahit, juga jasa print atau fotokopi. Kebetulan jasa jahit dan print merupakan salah satu kebutuhan para santri. Mungkin segini saja presentasi saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan dari kelompok Green Tea sama Taiti berkaitan dengan presentasi dari Anissa Nurul Jihni dari Fremil? Boleh, ada yang silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Boleh dilihat dari Oh ya, berarti Nezaria. Nggak apa-apa, langsung ngomong aja Neza. Nggak usah di room chatnya. Langsung ngomong nggak apa-apa. Nanti dijawab Yang poin terakhir itu saran aja kan? Saran. Sekaligus saran. Iya, benar. Yes. Bisa diulang lagi Anissa jawabannya? Nomor 4 ini bertepatan di lingkup Ponpes Al-Mujahidin, produsen dapat menggunakan modal dengan membangun jasa jahit, juga jasa print atau fotokopi. Kebetulan jasa jahit dan print merupakan salah satu kebutuhan para santri. Ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan Neza, ini saran atau kepengen ada nggak di pondok gini maksudnya? Sebenarnya kepengen juga sih. Iya, kepengen ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ini bisa masukan bagi ibu juga ya, sekali karena ibu juga di asrama ya, supaya bisa memperhatikan. Jadi ternyata para santri itu pengen ya ada jasa jahit, jadi tidak mesti harus keluar ya untuk izin ya, karena sekarang kan pandemi itu sulit untuk memperoleh izin. Kemudian jasa print atau fotokopi, nah itu memang sangat membantu banget ya nanti ketika kalian menyelesaikan tugas atau mungkin ada bajunya yang sobek ya, atau lambang yang belum dijahit, nah itu bisa ya. Ya, bagus sekali. Kita beri aplaus buat kelompok Fremil atas presentasinya ya. Terima kasih ya Nisa. Baiklah, selanjutnya kelompok Taiti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muftiausna Melati Zamil sebagai perwakilan presentasi kelompok Taiti. Kami dari kelompok Taiti akan mempresentasikan hasil analisa kami dalam kegiatan produksi. Hal yang perlu diperhatikan produsen yaitu mencakup 3 hal, berupa watt, cow, form. Berikut akan kami tunjukkan hasil dari analisa watt. 1. Memperhatikan lingkungan. 2. Menganalisis kebutuhan konsumen. 3. Menyesuaikan harga bahan yang digunakan agar sesuai dengan harga pasar. 4. Menjual barang yang dapat menarik perhatian konsumen dengan harga yang terjangkau. Dari langkah-langkah tersebut bisa dijelaskan bahwa Koperasi Thoibah berada dalam lingkup pesantren, di mana tujuan pemasarannya adalah santri. Untuk mengetahui barang jenis apa yang akan diproduksi, produsen harus menganalisis apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian, menggunakan bahan dengan kualitas terjamin dengan harga terjangkau agar tidak mengalami kerugian. Untuk mendapatkan keuntungan, produsen harus menjual barang yang dapat menarik perhatian konsumen. Ya. Bunga putih, bunga melati dibawa pergi untuk kekasih. Kami dari kelompok Taiti mengucapkan terima kasih. Iya, beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok Taiti perwakilan ya. Terima kasih ya. Ya, kita kalian ya memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan, kangen Ibu sama Dila, silahkan menyimpulkan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Apa sih? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah identifikasi produksi. Produksi adalah upaya menghasilkan atau merubah bentuk suatu benda menjadi lebih berguna atau berfungsi sesuai tujuannya. Tujuan produksi sendiri antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di dalam produksi terdapat yang namanya nilai guna, yaitu nilai guna bentuk, nilai guna tempat, dan nilai guna waktu. Nah, 3 hal yang harus produsen perhatikan sebelum memproduksi suatu produk adalah yang satu, what, barang jenis apa yang akan diproduksi, kedua, kepada siapa barang akan didistribusikan, dan yang ketiga, how, bagaimana memilih faktor produksi. Untuk faktor produksi sendiri, terdapat 4 faktor. Yang pertama, faktor produksi alam, kedua, faktor tenaga kerja, ketiga, faktor produksi modal, dan yang terakhir, faktor kewirausahaan. Ya. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beri aplaus yang meriah buat Nur Fadila. Terima kasih Dila ya atas kesimpulannya. Jadi tadi Dila sudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan produksi. Jadi produksi itu menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya ya. 3 hal apa saja yang harus diperhatikan oleh produsen itu ada 3 ya, what, how, dan whom. Kemudian nilai guna barang itu ada 4 ya, nilai guna bentuk, nilai guna waktu, nilai guna tempat, sama nilai guna kepemilikan. Nah, Ibu pengen ya kalian merefleksikan materi apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang tidak disukai juga kalau ada silahkan dituliskan ya. Oke Bu, lihat. Nah, coba kaitkan materi hari ini, tadi kan produksi, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, Talita boleh. Materi kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya Papa membuka usaha jasa usaha sewa kamar kos dan laundry yang dikelola oleh Muhammad sendiri. Karena lokasi kos yang strategis, contohnya Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, biasanya untuk pasien atau keluarga pasien yang ingin kontrol karena berada di luar Tarakan, sehingga menjadi lahan pekerjaan bagi tetangga sekitar untuk laundry dan membersihkan kamar kos ketika tamu telah check out. Ya, terima kasih ya. Bagus sekali, berarti Talita sudah bisa ya mengaitkan kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi, Ibu akan menggunakan quizzes ya. Nah, join myquiz.com, kemudian kodenya 193252 ya. Langsung aja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar? Dengar, Bu. Siapa? Curuba, wow, ini siapa? Siapa? Saya, Bu. Anissa? Iya, Bu. Nah, gimana? Perasaan kalian happy nggak belajar IPS bareng Ibu? Silakan ya. Happy, Bu. Ya, disorot ikonnya. Buka aja temannya. Ya, terima kasih ya atas responnya. Berarti kalian happy belajar IPS bareng Ibu ya. Terima kasih ya
sebelumnya biasa ya, Ibu selalu memberikan kata kuat, ya, kata-kata motivasi buat kita. Ini ada kata motivasi dari siapa ini? Eyang Habibi. Ya, Eyang Habibi ya. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yakni iman dan takwa ya. Jadi kalau mau sepintar apapun kita, kalau kita tidak meningkatkan iman dan takwa kita, itu hal yang percuma saja ya. Jadi ora et labora ya, Ibu ya, selalu Ibu ingat, yaitu berdoa sambil berusaha. Kalau usaha tanpa doa itu juga sia-sia. Doa aja tanpa usaha juga akan sia-sia. Nah itu ya. Baiklah, terima kasih ya atas pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan juga sangat mengapresiasi ya, apalagi dalam pembelajaran tadi diskusi sangat interaktif sekali menurut Ibu ya. Tadi siapa? Muftia, Anissa Nurul, Nezaria juga mempresentasikannya juga dengan sangat bagus ya. Nah, kemudian di sini Ibu ingatkan lagi ya, ada tugas di rumah kalian. Bagaimana Ibu pengen kalian menganalisis, kalau tadi 3 faktor dari produsen, ini kalian harus menganalisis 4 faktor produksi apa yang harus diperhatikan oleh Koperasi Thayyibah tadi ya, dalam menjawab kebutuhan para santri. Bisa ya? Bisa nggak dikasih tugas? Ya bisa, alhamdulillah ya. Kemudian minggu depan tidak lupa ya, kalian membaca materi kegiatan distribusi ya, sebagai pembelajaran kita minggu depan. Bagi Muftia ya, ada Muftia, tolong dipimpin doa temannya untuk menutup pembelajaran kita pada siang ini. Silakan. Terima kasih Bu Rana. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita akhiri, biasa ya, kita foto keluarga dulu ya, kebersamaan kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Biasa senyum yang pernah ada, yang pernah kalian miliki ya. Ada kucingnya enggak? Dibawa foto juga nggak apa-apa. Nah, sayang banget sama kucingnya. Oke, 1, 2, 3. Ya, nampang juga nanti masuk di YouTube ya, kucingnya Jalfa. 1, 2, 3. Nah, terima kasih atas semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.